Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah Al-Hidayah. Pertama malah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada hari ini telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan ke pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwa semua amal itu tergantung kepada niatnya. Apabila kita beramal, ibadah harus disertai dengan niat. Apabila tidak disertai dengan niat, maka amal itu tidak jadi. Niat kita adalah ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, maka tidak sah ibadah tersebut kecuali dengan niat. Hadirin yang dimuliakan Allah, niat itu penting. Kadang tidak sah sebab tidak memenuhi syarat niat ibadah. Rukunnya niat itu ada dua. Satu, bermaksud melakukan ibadah. Yang nomor dua, dilakukan bersamaan dengan awal perbuatan. Adapun tempatnya niat adalah di hati. Melafadzkan niat itu hukumnya sunnah, seperti mengucap usolli fardhus subhi. Hadirin yang dimuliakan Allah, seseorang tidak sah ibadahnya kecuali dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ikhlas itu adalah rohnya ibadah. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa ikhlas itu semata-mata karena Allah. Artinya niat kita dalam beribadah itu harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dicampuri dengan niat-niat lain. Jika ibadah tidak disertai dengan ikhlas, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seseorang yang sholat hatinya ingin dipuji orang lain atau ingin bersedekah, ingin disebut sebagai dermawan, maka amal rusak dan tidak diterima. Sebab niat bukan karena Allah. Imam Al-Ghazali berkata, ikhlas itu adalah membersihkan amal perbuatan dari kotoran. Maksudnya membersihkan niat dari syirik kecil, yaitu riya atau pamer. Riya itu termasuk syirik kecil. Orang yang riya amalnya akan sia-sia dan tidak akan mendapatkan pahala di akhirat. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, maka sudah sepantasnya kita melatih diri agar
hati kita selalu ikhlas dalam menjalankan amal ibadah kita. Sebab amalan tanpa ikhlas seperti jasad tanpa roh. Adapun tanda-tanda orang yang ikhlas itu ada dua. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ya'qub Al-Mahfuz, orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan keburukannya. Artinya orang yang ikhlas tidak suka pamer amal baiknya disembunyikan, tidak diceritakan kepada orang lain. Kedua, amal kebaikan yang kedua, hatinya tidak berubah, baik ketika dipuji maupun ketika dicela saat melakukan amal kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka dari itu mari kita latih diri kita agar amal perbuatan kita sehari-hari menjadi amal yang ikhlas. Sebab amal yang tanpa ikhlas tidak ada artinya dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertakwa dan ikhlas. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.